Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatu Saleha, NIM 1051900504, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas 3E. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan UAS semester 3 dari mata kuliah Ilmu Hukum. Dan di sini ada dua soal. Soal pertama, kesimpulan pada perkuliahan ilmu hukum, pada perkuliahan mata ilmu hukum selama satu semester. Di sini kesimpulan dari pertemuan ke-1. Di sini pengertian ilmu hukum di sini adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telahannya adalah hukum. Dan pengantar ilmu hukum di sini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading dalam mempelajari sebuah ilmu hukum. Di sini hubungan PHI dan PI adalah memiliki persamaan dan keduanya berobjekkan tentang hukum. PHI dan PI di sini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan persyaratan dalam kuliah atau menempuh sebuah mata kuliah yang berobjekkan hukum tersebut. Kemudian di sini perbedaan PHI dengan PI ialah PI membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum, sedangkan perbedaan PHI mempelajari hukum positif yang secara khusus berlaku di Indonesia. Kesimpulan di pertemuan kedua di sini adalah tata hukum di sini adalah susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang tersebut mudah untuk menemukannya. Pertemuan ketiga, kesimpulan di sini, tujuan hukum di sini ialah untuk sebagian tata tertib dalam masyarakat yang ditunjukkan untuk kehidupan sosial yang damai dan adil. Dan di sini kegunaan hukum untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah yang timbul. Dan selanjutnya, pengantar ilmu hukum ini berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Dan kedudukan PI di sini merupakan dasar pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Dan selanjutnya di sini metode pendekatan mempelajari hukum. Di sini ada 6 metode. Yang pertama metode idealis, yang kedua metode normatif analitis, yang ketiga metode sosiologis, yang keempat metode historis, yang kelima metode sistematis, yang keenam metode komparatif. Kesimpulan pertemuan keempat tentang sejarah tata hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu sejarah. Sejarah di sini menurut saya suatu cerita dari kejadian masa lalu atau masa lampau. Dan sejarah tata hukum di Indonesia di sini ialah dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, di mana kemerdekaan Republik Indonesia ini diproklamasikan. Dan di sini tata hukum sebelumnya ada kemerdekaan ada 5. Yang pertama masa Foch pada tahun
1602 sampai 1799. Yang kedua, masa Bersnuyten Rengging pada tahun 1814 sampai 1855. Yang ketiga, masa Rengis Redman pada tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat, masa Indisme Stregeling pada tahun 1926 sampai 1942. Yang kelima, masa Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dan tata hukum setelah kemerdekaan di sini ada 5. Yang pertama, masa Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 17 Agustus 1945 sampai 26 Desember 1949. Yang kedua, masa konstitusi RIS dari 27 Desember tahun 1949 sampai 16 Agustus 1950. Yang keempat, masa Undang-Undang Dasar sementara 1950 dari 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Yang keempat, masa kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 15 Juli 1459 sampai 13 Oktober 1999. Yang kelima, masa amandemen dari 21 Oktober 1999 sampai sekarang. Kesimpulan pertemuan kelima di sini tentang manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia di sini ialah sebagai makhluk monodualistik atau manusia selain sebagai makhluk individu atau perseorangan dan mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun bisa juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Dan selanjutnya di sini terjadinya hubungan satu sama lain yang didasari adalah kepentingan, di mana kepentingan ini tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan, dan ini tidak menutup kemungkinan timbul pencegahan. Dan selanjutnya kesimpulan yang saya dapat di sini adalah di mana ada masyarakat, di situnya ada hukum. Kesimpulan pertemuan ke-6 tentang unsur dan sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasaan ini adalah perangkat peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Hukum dalam arti para petugas adalah merupakan petugas yang bersangkutan dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan tersebut yang membahayakan warga tersebut. Dan selanjutnya, hukum dalam arti sistem kaidah di sini ialah suatu kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah dan sahnya kaidah dalam hukum dari golongan tingkat yang tidak rendah dan susunan kaidah-kaidah yang sangat sederhana. Kemudian, hukum dalam arti kata hukum adalah tata hukum atau disebut sebagai hukum positif. Kesimpulan di pertemuan ke-7 tentang tujuan, fungsi, dan sumber hukum. Di sini tujuan hukum menurut teori etis di sini mengajarkan bahwa hukum ini bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sedangkan tujuan menurut teori utilitas di sini ialah menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Dan tujuan teori campuran di sini bertujuan bahwa pokok dan pertama dari hukum adalah
suatu ketertiban. Dan selanjutnya fungsi hukum di sini ada 5. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan suatu keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai alat bergerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa. Yang keempat, sebagai alat kritik. Yang kelima di sini sebagai sarana untuk menyelesaikan pertingkaian. Dan kesimpulan pertemuan ke-9 di sini tentang sumber hukum atau macam hukum. Di sini sumber hukum materi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber hukum historis ialah tempat kita bisa dapat menemukan hukumnya dalam sejarah. Yang kedua, sumber hukum sosiologis ini ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Yaitu hukum positif dibagi 2, yaitu ada sumber isi hukum dan sumber ketentuan hukum. Dan sumber hukum formal adalah suatu bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya suatu hukum secara formal. Di sini macam-macam sumber hukum formal ada 6. Yang pertama, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Kesimpulan di pertemuan ke-10 tentang pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Di sini pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan jadi milik wewenang hukum. Kesimpulan pertemuan ke-11 ya. Pengertian objek hukum di sini adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dan sini ada 2 macam benda. Yang pertama, menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan antara benda berwujud atau bertubuh dan benda tidak berwujud atau tidak tertubuh. Yang kedua, pasal 504 KUH Perdata membeda-bedakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dan benda bergerak ini dibedakan ialah karena penetapan Undang-Undang Dasar, dan benda tidak bergerak ini ialah dibedakan penetapan Undang-Undang Dasar dan sifat tujuan hukum. Kesimpulan pertemuan ke-12 di sini, hak dan kewajiban. Hak di sini menurut saya izin atau wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Dan hak itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hak mutlak atau hak absolut, dan kedua hak nisbi atau hak relatif. Hak mutlak di sini adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan menghormati hukum, menghormati hak. Dan hak nisbi di sini adalah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu. Dan pengertian kewajiban di sini adalah suatu beban yang ditanggung oleh seorang yang bersifat kontraktual. Kesimpulan pertemuan ke-13 di sini, peristiwa hukum di sini merupakan peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan anggota masyarakat. Dan selanjutnya peristiwa hukum dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perbuatan subjek hukum atau manusia dan badan hukum. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Selanjutnya, hubungan hukum di sini adalah
hubungan antara dua subjek hukum atau lebih. Kesimpulan pertemuan ke-14 ialah asas hukum di sini adalah dasar hukum yang terkandung dalam peraturan hukum tersebut, dan pembagian asas-asas hukum ini ada dua. Yang pertama asas hukum umum, yang kedua asas hukum khusus. Asas hukum fungsi asas hukum ini ada dua, yaitu fungsi dalam hukum dasar eksistensinya, yang selanjutnya bersikat mengatur dari eksplikatif. Dan pertanyaan nomor 2 di sini, apa yang bisa saya petik pada proses pembelajaran selama di semester ini di mata kuliah ilmu hukum, serta saran yang bersifat membangun. Di sini yang dapat saya kritik bahwa hukum itu sangatlah penting untuk mengatur sebuah hubungan manusia agar dapat bisa menciptakan ketertiban dan untuk mencegah terjadinya gangguan kepentingan. Dan menurut saran saya di sini ialah hukum ini tetaplah sebagai manusia yang normal dan hendaknya patuh atau tunduk kepada hukum tersebut. Hukum ini tidak akan mencela terhadap orang yang sadar akan ketentramannya. Di sini kita bisa menyaksikan orang yang tidak sadar ketika hukum, dia seolah-olahnya telah oleh kebebasannya. Baiklah, cuma sampai di situ yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.